Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GSN. Dalam kesempatan kali ini tag ketiga kita ya, saya akan mengunboxing dan mereview paket kiriman. Langsung saja kita buka. Kecil, panjang. Oke. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan sampai ketinggalan info-info gratis, menarik, terbaru dari GSN. Oh, ada gombalnya. Kali ini ada sarungnya. Kita lihat apakah ini jangan ular. Kita lihat. Apa ini ya? Set. Mantap betul, mantul. Kita buka ya guys. Sabar. Untuk durasi itu saya usahakan sebisa mungkin di atas 8 menit gitu ya, tapi di bawah 30 menit gitu. Kecuali kalau satu kardus isi banyak itu kan mungkin membutuhkan waktu 30 menitan, mungkin bisa dipercepat. Kalau kepanjangan, kecuali film, orang pasti bosen, maka saya potong-potong supaya tidak terlalu panjang. Namun kalau diusahakan di atas 8 menit, itu instruksi dari tim YouTuber, tim YouTube kreator, supaya ada iklannya. Mantap guys, sarungnya kulit tebal, ini diukir di sini, tebal banget, sudah ada cantolannya, dan ini ukuran cantolannya gede banget ya. Untuk ukuran sabuk saya yang biasa saya pakai itu gede, itu insya Allah muat ini. Dan kalaupun toh kesulitan untuk memasukkan sabuknya, di model seperti ini, jadi nanti dimasukkan, set, tinggal dicetek, aman. Mantap. Kita lihat dalamnya, masih dibungkus plastik pula. Langsung saja kita tarik ya guys. Kalau memang benar-benar tajam, dia bisa terpotong atau tersayat. Oke, mantap. Nah, ini pisau sembelihnya sudah ready guys. Mantap betul, kita lap guys. Udah nggak sabar saya untuk mereviewnya. Mantap betul. Shock remove. Begini kan halus guys, halus banget kalau shock remove itu. Lihat serat-seratnya itu, serat-seratnya baja itu. Nah, ini pisau sembelih premium berbahan baja D2 Jerman. Handle-nya di model melengkung, nyaman untuk digenggam, dan dia longgar ya, setannya longgar sekali. Kalau untuk yang ini, aksesoris ringnya ini saya kurang paham, dia dari kayu atau dari tulang. Saya kurang paham ya, nanti saya tanyakan ke makernya. Kayu jawar kemungkinan ini, sepertinya kayu jawar ini ya guys ya. Mantap banget, rapi banget, insya Allah. Untuk ukuran di sini, ambil tengah-tengahnya di belahan kayunya, menancapkan bilahnya, itu sangat-sangat rapih dan membutuhkan ketelitian yang tinggi tentunya. Dan untuk pegangan itu di model celekung seperti ini di sini, supaya aman, karena bilah sudah tajam di sini, tidak ada rikasonya, jadi aman. Kalau kita menyembelih kambing gaya dorong pun aman.
Namun kalau ini untuk menyembelih sapi juga bisa karena panjangnya lumayan dan punggung bilahnya sangat tebal sekali guys. Punggung bilahnya tebal dan rapi sekali. Sangat mantap banget. Kita ukur ya panjangnya. Mohon diperhatikan. Jadi saya review itu detail. Kalau kurang detail silahkan ditanyakan di komentar. Namun jangan tinggalkan membaca deskripsi gitu ya. Kadang sudah saya detailkan di deskripsi masih ditanya panjangnya berapa. Ini panjang total 38 cm. 38,5 cm ya panjang total. Panjang bilahnya 22 cm. Lebar bilahnya di pangkal itu mendekati 4 cm. Tengah 3 cm setengah 3,5, menipis ke ujung 3 cm. Oke ya, detail ya. Terus untuk punggung bilahnya ini sangat tebal ya. Punggung bilahnya berapa mili ini ya, saya itu kurang paham dengan mili-milian, mungkin sekitar 3,5 atau 4 milian ini segini, tebal sekali. Oke, dari luar sudah dibungkus dengan kain batik, sarungnya tebal, berbahan bajanya juga baja modern D2. Sekarang kita lihat performanya di pangkal, sangat tajam. Pangkal tajam, tengah tajam halus, di ujung malah makin halus. Ini kertas guys, Masya Allah, jangan lewatkan guys. Yuk, siapa cepat dia yang dapat D2. Siapa cepat dia yang dapat. Kalau nggak ada yang ngebeli gimana Pak Ustadz? Saya pakai sendiri. Nggak khawatir saya. Ini bukan barang yang mudah busuk, begitu ya. Jadi saya tetap saya pakai sendiri. Tapi alhamdulillah banyak keberkahan di perbilahan ini, banyak berkah, banyak saudara, banyak kawan. Mereview sambil ditemani kopinya Haji Samsul yang dari Bengkulu. Pada nyemplung nih kertasnya. Masya Allah, tajamnya mantul banget, siap pakai, tidak ada PR. Kita coba di kertas buku ya, kertas yang lebih tipis, ini kertas buku. Masukkan ini, saya biasa celekung keluar. Mantap banget guys, halusnya itu loh. Sekarang kita tes di list tisu ya. Kalau seperti ini udah jangan diragukan lagi untuk ketajamannya. Oke. Halus. Saya tanya mantap banget. Perhatikan, halus banget, gurih banget guys. Handle-nya ini semakin kita pegang semakin dia kinclong ya. Semakin kita pegang semakin kena keringat, dia akan semakin menambah
kinclong tuh kan. Nanti kita selidiki bahan handle-nya kayu apa, keras tentunya. Nah, seperti ini. Kerasnya seperti ini, kita juga harus memikirkan bagaimana cara maker memasukkannya ini. Apakah dengan ujung bilah itu dipanaskan lalu dimasukkan, karena akan terbakar kayunya. Nah, itulah nilai seni, keindahan, totalitas, detail pembikinannya, itulah yang perlu kita apresiasikan begitu. Jadi jangan menanyakan ketika tanya, ketika dikasih spesifikasi atau spek lengkapnya plus harganya, kalau langsung selonong hilang, tidak masalah. Atau oh ya terima kasih infonya, tidak masalah. Terima kasih, mohon maaf, terima kasih atas informasinya, atau terserah. Tapi kalau diprotes masalah harga, mahal amat. Nah ini yang perlu kita pertanyakan, gitu ya. Jadi kita harus mengapresiasikan betapa orang itu di depan tungku yang sangat panas menempa sebuah bilah, membuat seperti ini presisinya. Udah gini aja, ini misalkan saya bikin tumpul, antum mengasah ini sampai setajam ini mamanya, itu saja, mengasah saja itu pasti butuh waktu, tenaga ekstra kan, sampai berkeringat mengasah sampai tajam. Maka kemarin kenapa saya selalu sambat, pinggang saya sakit, itu karena saya pas membuat tutorial mengasah dan beberapa bilah yang saya asah di balik layar, itu yang membuat saya sampai sakit pinggang begitu. Dan sekarang kalau saya berdiri lebih dari 10 menit itu masih terasa gitu ya, capeknya pinggangnya gitu. Jadi jangan kita menilai sebuah barang, tapi kalau ada orang yang paham gitu ya, orang paham, dia paham, terus saya sampaikan, ini jangan ini mas, mahal itu, saya bilang mahal itu berapa. Kalau saya suka tidak ada kata mahal, mantap betul, tapi jangan ujung-ujungnya ditawar. Kita udah perkirakan gitu ya, dari nilai seni, dari bahannya, kayu, semuanya, pengerjaannya, membuat tajam itu semuanya kan totalitas, butuh tenaga, butuh waktu, pemikiran dan sebagainya gitu ya. Oke, itu saja mungkin celoteh saya ini, kebanyakan kopinya Haji Samsul ini jadi kebanyakan ngoceh ini saya. Mohon maaf sekali bila mana ada kesalahan, kekhilafan, kekeliruan dari tutur kata saya. Tidak ada niat saya menyinggung siapapun, tidak ada. Cuman saya sedikit memberi wawasan lah, supaya kita itu menilai barang itu jangan dari mahalnya gitu ya. Jadi jangan mengatakan itu mahal. Kalau kita suka, kita bisa membeli, berarti kita udah mampu untuk membelinya, bukan lantas wah mahal. Ya sudah, cari aja di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, itu sudah ada harganya. Itu pisau-pisau grosiran banyak di sana, silahkan. Produk-produk GSN limited edition, kadang muncul lagi, kadang enggak. Ingas merah yang baru tadi pagi kita review juga itu muncul lagi, namun dengan performa yang lebih wow, lebih ajib bilahnya, Vanadis, ya kan. Sebelumnya ada dari bahan per, ada dari bahan per Willis gitu ya. Per apa ya? Per mobil lama, gitu, mobil lawas gitu aja. Dari mobil apanya kita kurang paham, namun itulah bentuknya, kita sebutkan apa adanya. Kita tidak berani mengatakan ingas merah yang dulu itu dari bahan per Jeep Willis, tidak berani, karena itu per limbah atau per lama gitu. Datang lagi dia baja Vanadis juga demikian, kita katakan apa adanya, karena itu belinya dari lempengan baja, potong, diukur, lalu ditempa. HT-nya juga vacuum furnace-nya dari pabrik, bukan manual, sepuh manual pakai air atau pakai oli. Nah, itu kita sampaikan semuanya kepada pemirsa, supaya pemirsa itu puas dengan penjelasan kita dan membelinya pun tidak ada rasa kecewa.
sebelum berangkat pun akan saya fotokan, saya videokan kondisi saat ketika mau di packing gitu. Resi kita kirim, kadang resi saya nggak menyampaikan, saya kirim aja udah, modal kepercayaan. Walaupun yang di sana was-was, waduh ini dikirim nggak ya, dikirim nggak. Tenang bos, barang pasti sampai gitu ya. Dan juga banyak pemirsa yang sudah membeli di saya itu pun tidak ada laporan sudah sampai, banyak, tidak masalah, tidak ada masalah. Yang penting tidak ada komplain. Alhamdulillah selama ini tidak ada komplain sama sekali. Pernah sekali dalam sejarah saya di perbilahan, sekali dikomplain masalah pisau seset. Pisau sesetnya tidak presisi. Saya komplain balik ke sana makernya, bang mohon maaf pisau sesetnya saya dapat komplain dari konsumen tidak presisi, ada cekung di tengahnya. Jawabannya ya maklumin lah bang, itu pisau seset ya grosiran, kita bikinnya grosiran. Nah itu beda dengan muncul satu itu kan memang benar-benar itu detail. Kalau udah grosiran ngambil banyak itu random terus. Nah itu, tapi kan sebelum berangkat kita sudah cross check, pilih yang mana, nomor ini saya videokan ya, seperti ini bilahnya, silahkan bagaimana, oke itu bungkus. Nah seperti itu ya. Jadi mohon dimaafkan bila mana selama ini transaksi dengan saya ada kekeliruan, ada kekurang apapun, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kadang ada ongkos kirim yang berlebih momennya, itu saya mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan, karena nantinya uang dari penjualan ini kita makan ya untuk anak istri saya juga. Jadi kalau ridhonya panjenengan semuanya itu menjadi halal bagi kami. Demikian, sekecil apapun sampai ongkos kirim pun akan kita jelaskan. Begitu, siapa cepat yang dapat pisau D2 Jerman, sarung kulit tebal, ketajamannya luar biasa. Dan walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.